Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan menggerakkan. Yang pertama, mengapa Tuhan menggerakkan? Tuhan menggerakkan Koresi. Yesaya 45 ayat 13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Dalam Yesaya 45 ayat 13, Tuhan memakai Kores untuk penyelamatan. Jadi Tuhan menggerakkan seseorang. Dia pilih Kores untuk penyelamatan. Lalu yang kedua, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bupati Yehuda sama semangat Yosua imam besar. Lalu dilanjutkan dengan semangat bangsa Yehuda. Untuk apa? Untuk membangun rumah Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan poin ini, Tuhan selalu mencari orang-orang yang punya hati untuk maksud yang mulia. Yang pertama, Kores digerakkan, dipilih Tuhan untuk penyelamatan. Lalu yang berikut ini, Bupati Yosua dipilih, bahkan orang-orang bangsa Yehuda. Untuk apa? Membangun rumah Tuhan. Ketika kapan? Ketika mereka meresponinya. Miliki hati untuk meresponi akan kebenaran firman Tuhan ketika kita mendengarkannya di dalam nama Yesus. Kemudian yang ketiga, Tuhan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya untuk menyerahkan ke tangan Barak dan Deborah untuk memberikan kemenangan kepada umatnya. Ada masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda. Tampillah Barak dan Deborah, dan Tuhan menggerakkan Sisera ini. Tujuannya supaya dia diserahkan di tangan Barak dan Deborah. Dan dalam peperangan terjadi pertempuran ketika Deborah dan Barak meresponi apa yang Tuhan mau untuk tampil dalam peperangan. Tuhan pilih mereka. Deborah tampil dan dia melakukan kehendak Tuhan dalam peperangan sehingga kemenangan terjadi. Dalam kehidupan kita, biarlah kita memilih apa yang Tuhan mau. Kita mau meresponinya dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian akibat kalau tidak mengindahkan teguran Tuhan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan umatnya di Yerusalem. Karena apa? Mereka mengolok-olok utusan Tuhan. Mereka menghina segala firman-Nya. Mereka mengejek nabi-nabinya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. 2 Tawarik 36 ayat 15 sampai dengan 17. Tuhan gak suka kalau kita dengar firman Tuhan. Apaan sih itu mengejek, ngolok-olok. Lalu orang yang menyampaikan apaan? Saya tahu dia, siapa dia, kehidupannya. Saudara, siapapun yang menyampaikan firman, kita miliki, kita responi. Jangan lihat pribadi orang itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita diberkati. Jangan sampai kita rugi. Kemudian yang kedua, Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram Raja Yehuda. Karena dia telah meninggalkan Tuhan, menyembah berhala. Tuhan gak suka diduakan. Sehingga Tuhan menggerakkan orang Filistin dan orang Arab. Tuhan gak suka kita dalam kehidupan hari-hari. Kita menyembah Tuhan tapi kita juga mau cari pertolongan yang lain. Cari orang pintar. Kalau katanya orang pintar, menurut saya sih bukan orang pintar. Sebetulnya dia pin-pinbok. Dia ngikutin apa yang ada di Alkitab sebetulnya. Di dalam nama Yesus. Jadi kita harus komitmen untuk mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Dan mengikuti apa yang Tuhan mau, meresponi firman Tuhan kalau dengar supaya kita gak kena hukuman. Tuhan gak gerakin orang untuk menekan, menghajar kita seperti ini bangsa Yehuda. Tuhan gak suka.
Jadi kesimpulannya, biarlah kita memiliki hati untuk meresponi firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikannya, kita responi supaya kita diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.